Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala at-takhsisu bisyarti. Masuk ke mukhassisat al-mutasilah setelah istitsna, yaitu asyartu. Nah, asyartu itu artinya ta'liqu amrin bi amrin. Kullun minhuma fil mustaqbal, mentautkan sesuatu dengan sesuatu. Mentautkan sesuatu, menggantungkan sesuatu dengan sesuatu masing-masing di waktu yang akan datang. Dan syurut itu, syurut ada syartun lugawiyun, syartun syar'iyun, syartun aqliyun, syartun adiyun. Syartun syar'i contohnya at-taharah, salati. Syarat itu sebenarnya cangkupannya banyak. Ada syartun lugawi. Syartun lugawi itu ya syartun nahwi ini. Ta'liqu amrin bi adatin min adawati syarti, seperti in wa akhwatuha. Ada syartun syar'i seperti bersuci, itu syarat sahnya sholat. Ini kan syarat, tapi dalam tinjauan syar'i. Ada syartun akli, hayat syartun lil ilmi. Orang tahu itu syaratnya dia harus hidup. Benda mati tidak mungkin untuk tahu. Ini secara akal. Syartun adi, ya nasbus sulam, memasang tangga untuk bisa sampai ke tempat yang tinggi. Ini syartun syar'i. Nah, yang kita bahas yang ini enggak. Yang dimaksud cara di sini adalah syartun lugawi. Ya. Ya. Yaitu mentautkan, menggantungkan suatu perkara dengan perkara yang lainnya dengan menggunakan in. Atau yang semisalnya, in dakhaltid dar fa anti taliq misalnya. Ini mentautkan talak dengan masuknya rumah, masuk ke rumah. Ini. Nah, di sini dikatakan wasyartu wa huwa tsani minal mukhassisatil muttasilah. Syarat yang mana itu adalah mukhassisat muttasilah yang kedua. Ya juzu ayyata akhara anil masyrut fil lafzi. Secara pelafatan boleh disebutkan setelah masyrutnya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam contoh halaman yang sebelumnya. Akrim bani Tamim in ja'uka. Ini kan syaratnya in ja'uka, masyrutnya akrim bani Tamim. Boleh syaratnya di belakang. Wa yajuzu ayataqaddama 'anil masyrut. Boleh juga mendahului masyrutnya secara pelafatan fil lafzi. Nahu in ja'aka banu Tamim fa akrimhum.
In ja'aka Banu Tamim fa'akrimhum. Kalau datang Banu Tamim fa'akrimhum, maka muliakanlah mereka. Nah ini. Sekali lagi kata fil lafzi ini digarisbawahi, karena yang kita bicarakan adalah secara bahasa. Boleh syarat mendahului masyrut, boleh membelakangi. Wa amma fil wujudil khariji fayajibu ayataqaddama syartu 'alal masyrut aw yuqarinuhu. Ya. Adapun fil wujudil khariji, adapun dalam kenyataannya, fayajibu ayataqaddama syartu 'alal masyrut, maka namanya syarat itu ya tidak boleh lebih belakang daripada masyrut. Bolehnya mendahului masyrutnya atau membersamai masyrutnya. Jadi syarat sama masyrutnya imma syarat duluan, imma bersamaan. Duluan ya seperti toharoh, harus ada lebih dahulu sebelum adanya apa? Sholat. Yang bersamaan membarengi contohnya apa? Ya menghadap kiblat, itu kan membersamai sholat itu sendiri, membarengi sholat. Tidak ada syarat yang terjadi setelah masyrut. Ini kalau secara realitanya, ataupun secara pengucapannya maka boleh. Ya. Jadi secara pelafatan kalau syarat boleh dia lebih dahulu, boleh dia di belakang. Lebih dahulu kan kalau dalam Al-Quran fa'in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fakhallu sabilahum. Ini kan syarat dulu baru ada masyrutnya. Ya. Kalau dalam yang mutaakhir contohnya fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ini kan syaratnya belakangan. Tidak apa-apa secara lafaz. Ya. At-takhsisu bisifah. Lah ini yang menggunakan sifat. Ya. Wa takhsisu bisifah wa huwa thalithu minal mukhassisatil muttasilah. Taksis dengan menggunakan sifat, yang mana itu adalah mukhassisat muttasilah yang ketiga. Sifat di sini mencangkup tiga hal ya. Takhsisu bisifah. Jadi sifat di sini cangkupannya lebih umum. Mencangkup sifat nahwiyah yaitu na'at, mencangkup badal dan mencangkup hal. Mencangkup ketiga-tiganya. Contohnya kalau na'at ini kan hadis laisa fil baqaril awamili zakat. Laisa fil baqaril awamili zakat. Tidak ada zakat di al-baqar. Al-baqar. Ini kan ismu jinsin jam'i kan ini. Ada alif lamnya, ini kan umum. Tapi ada sifat ad-na'at yang mengkhususkannya. Oh, baqar yang seperti apa? Yang awamil, yang digunakan untuk bekerja. Untuk membajak sawah atau apa. Nah ini namanya takhsis bisifah yang jenisnya adalah sifah nahwiyah atau na'at. Laisa fil baqari al-awamili zakat. Seandainya ini tidak ada kata awamil ini berarti sama sekali sapi tidak ada apanya?
zakatnya, tapi ditaksis. Bakor yang seperti apa? Yang awamil. Ya. Badal contohnya walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi alan nasi, nas, kata nas ini kan menunjukkan umum, lafaz an-nas isim jamak, ya. Dan wajib bagi manusia untuk Allah Subhanahu wa taala haji Baitullah. Apakah keseluruhan manusia? Tidak, ada badalnya, badal ba'at mingkul man istata'a ilaihi sabila, artinya al-mustati' saja, yang punya istita'ah saja. Nah, man di sini ini kan i'rabnya nanti badal daripada nas. Badalnya namanya badal ba'at mingkul. Oh, kalau seandainya man istata'a ilaihi sabila ini tidak ada, maka kewajiban haji itu berlaku bagi keseluruhan manusia tanpa pengecualian. Ya. Atau hal, contohnya waman yaktul mu'minan muta'ammidan. Waman ini kan dia man syartiyah, dia termasuk adawatul umum, termasuk yang menunjukkan lafaz yang menunjukkan keumuman. Ya. Tapi wa may yaqtul mu'minan dikhususkan bagi yang membunuh dalam kondisi tertentu, yaitu muta'ammidan. Ini kan hal i'rabnya ini. Ini takhsis bil hal, maksudnya takhsis bis sifah. Ini ya. Tayyib, wal muqayyadu bis sifah yuhmalu alaihi al mutlaq. Yakunu fihi al muqayyadu bis sifah aslan wa yuhmalu alaihi al mutlaq fa yuqayyiduhu bi qaidihi. Lafaz yang terikat dengan sifat maka yuhmalu alaihi al mutlaq digunakan untuk mentafsirkan lafaz yang mutlak. Karraqabah quyyidat bil iman fi ba'dil mawadhi'. Yani raqabatun mu'minah ya. Seperti di kafaratul qatli. Wa utliqat fi ba'dil mawadhi', dan disebutkan tanpa embel-embel utliqat itu fi ba'dil mawadhi', di sebagian tempat yang lainnya, kama fi kafaratul dzihar. Artinya ada dua kasus sama-sama kafarah. Tapi yang satu kafaratul qatli, yang satu kafaratul dzihar. Dalam ayatnya pas kafaratul qatli disebutkan fatahrir raqabatin mu'minah, ada kata mu'minahnya. Sedangkan dalam kafaratul dzihar tidak ada kata mu'minahnya, hanya fatahriru raqabatin tanpa ada kata mu'minahnya. Nah, yang seperti itu mimbabil ihtiyat untuk kehati-hatian, maka dalam kafaratul dzihar pun juga disyaratkan budaknya harus budak yang beriman. Nah, ini dia, ini mutlak dan muqayyad ya. Ya sebenarnya ada beberapa ahwal ini. Jadi ahwalul mutlak wal muqayyad ini. Satu, idza tahada kalau hukumnya dan sebabnya satu,
maka yuhmalul mutlak alal muqayyad. Contohnya hadisnya la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Hadis yang kedua, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nah, ini kan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ini secara hukum dan sebab sama. Secara hukum dan sebab sama. Sama-sama hukumnya diwajibkannya adanya saksi, sebabnya ya sama, yaitu apa? Menguatkan ikatan pernikahan dengan adanya seorang saksi. Kasusnya sama-sama dinikah. Hadis 1 mengatakan tidak sah nikah seseorang kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi. 2 orang saksi di sini disebutkan secara mutlak tanpa embel-embel keterangan apapun. Yang kedua, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nah, di sini 2 saksinya disifati dengan sifat apa? Adalah. Nah, yang seperti itu berarti karena dalam kasus yang sama dan hukum yang sama, maka sini yang disebutkan secara mutlak harus ditafsirkan dengan yang muqayyad. Artinya di sini pun juga harus diikat saksinya dengan saksi yang apa? Yang adlun. Ini yang pertama, kalau hukum dan sebabnya sama. Yang kedua, idza ittahada bisababi atau ittahada fil hukmi wa ikhtalafa bisababi. Yang satu kafaratu dzihar fatahriru raqabah. Yang kedua kafaratul qatli fatahriru raqabatin mu'minah. Fatahriru raqabatin mu'minah. Ini hukumnya sama tapi sebabnya berbeda. Ini juga yuhmalul mutlak alal muqayyad. Contohnya dalam ayat yang berbicara tentang kafaratul dzihar berbunyi fatahriru raqabah. Ayat yang berbunyi dalam kafaratul qatl fatahriru raqabatin mu'minah. Ini hukumnya sama, yaitu sama-sama diwajibkannya membayar kafarah. Sebabnya berbeda, yang satu dzihar, yang satu qatl. Maka yang seperti ini pun dalam madhab yuhmalul mutlak alal muqayyad. Artinya apa? Dalam kafaratul dzihar pun juga raqabahnya harus apa? Mukminah. Dalam kasus dzihar pun meskipun ayatnya disebutkan mutlak tapi ditafsirkan dengan ayat yang mengenai kafaratul qatl yang disebutkan secara muqayyad. Ini. Nah ini. Yang ketiga, tulis saja yang ketiga. Yang ketiga, idza tahada fis sababi wa ikhtalafa fil hukmi, kebalikan dari yang kedua. Yang ketiga ini kebalikan dari yang kedua. Kebalikan dari yang kedua.
Contohnya ayatul tayammum dan ayatul wudu. Dalam ayatul tayammum kan famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Di situ ada kata aidikum, disebutkan secara mutlak. Yang kedua, wudu. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi. Ini kan ayat wudu ini membasuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke marafiq, sampai ke siku. Dalam tayamum usaplah muka dan tangan, itu saja. Tidak ada sampai mananya. Dalam wudu ada batasan sampai ke siku. Sebabnya sama, yaitu sama-sama disebabkan oleh hadas. Hukumnya berbeda. Yang satu wujubul mashi, yang satu wujubul ghusli. Yang seperti ini pun sama dalam madzhab yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Maka dari itu antum lihat tayamum dalam madzhab Syafi'i sampai mana? Sampai siku. Bab ini nih dalilnya. Yang keempat, ini beda sebab, beda hukum lah. Beda sebab, beda hukum. Contohnya ya ayat sariqah. Sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma. Disebutkan secara mutlak. Tidak bisa nanti, ditakyid pakai ayat wudhu. Yaitu sampai marafiq, jadi motongnya sampai siku. Tidak. Kenapa? Sebabnya berbeda, hukumnya juga berbeda. Nah ini. Nah ini dia at-takhsis bisifah. Ya. Tayyib, insyaallah besok kita masuk ke mukhassisat al-munfasilah. Al-mukhassisat al-munfasilah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.